Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa TV dakwah Al-Asrui yang sama berbahagia, kaum muslimin muslimah, para donatur muhsinin yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali talabul ilm. Mudah-mudahan setiap yang kita saksikan, yang kita nonton tentu akan mendatangkan hasanah pengetahuan yang baru bagi diri kita, sehingga dengan pengetahuan itu diharapkan bisa membentuk karakter daripada jiwa-jiwa kita. Kepribadian kita untuk hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin, kemudian hari esok akan lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin muslimah, jamaah TV dakwah Al-Asrui, muhsinin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan mengangkat materi yang memang ini dianggap penting untuk kita ketahui ketika kita seringkali mengikuti kajian-kajian keislaman, dan memang adab-adab ini harus kita pahami, yang dengan itu akan mendatangkan keilmuan yang berberkah bagi diri kita. Pembahasan kita terkait dengan etika bermajelis. Yang pertama, hendaknya seseorang apabila dia menuju ke tempat di mana dia ingin menuntut ilmu, maka dia harus memberi salam kepada orang-orang yang ada di dalam majelis saat ia masuk ataupun keluar dari majelis tersebut. Jadi tata krama yang pertama, adab yang pertama yang harus dilakukan seorang muslim ketika bermajelis, apabila dia sampai ke majelis, masuk keluarnya dia dari majelis tersebut, maka hendaknya dia memberi salam kepada para penuntut ilmu yang ada di majelis yang hendak dia datangi. Hal ini ditegaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sampai di suatu majelis, maka hendaknya ia memberi salam. Lalu jika dilihat layak baginya duduk, maka hendaklah ia duduk. Kemudian jika bangkit akan keluar dari majelis, hendaknya ia pun kembali memberi salam. Salam yang pertama tidaklah lebih berhak diucapkan daripada salam yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Lalu yang kedua, hendaklah yang bersangkutan itu duduk di tempat yang masih tersisa, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika kita datang kemudian memenuhi majelis yang ada, maka kita diperintahkan untuk duduk di tempat yang tersisa. Ya, ini sesuai dengan Jabir bin Samurah menuturkan, apabila kami datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersedia di majelis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kita lihat, yang kita alami, ya, banyak saudara-saudara kita yang tidak paham dengan bermajelis, sehingga ketika mereka datang, mereka kadang menyuruh orang yang sudah duduk pindah dari tempat duduknya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menganjurkan kepada kita untuk mencari tempat yang tempat itu tidak diduduki oleh orang lain, artinya tempat yang masih tersisa sehingga kita duduk di tempat tersebut agar tidak mengganggu daripada orang yang sudah mengikuti ta'lim yang diadakan di majelis tersebut. Kemudian yang ketiga, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya kemudian duduk di tempat tersebut. Jadi kita dilarang untuk menyuruh orang yang sudah duduk di tempat majelis itu dia pindah, kemudian kita menduduki tempat yang dia duduki. Ini dijelaskan oleh Ibnu Umar yang menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak boleh menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempatnya, akan tetapi berlapanglah dan perluaslah. Hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi perintah untuk jangan menyuruh orang pindah dari tempat duduk adalah merupakan sebuah anjuran yang sangat luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun profesinya, apapun keistimewaan yang ada pada orang tersebut, ketika dia datang belakangan untuk bermajelis, maka dia tidak boleh memerintahkan orang untuk pindah dari tempat duduk mereka tatkala mereka sudah duduk bermajelis di tempat tersebut. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak duduk di tengah-tengah halaqah atau lingkaran. Kita dilarang tidak duduk di tengah-tengah halaqah atau lingkaran. Yang kelima, tidak duduk di antara dua orang yang sedang duduk kecuali seizin mereka. Tidak duduk di antara dua orang yang sudah duduk kecuali dengan izin mereka. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tidak halal bagi seorang memisah di antara dua orang kecuali izin keduanya. Hadis riwayat Ahmad, kemudian disahihkan oleh Al-Alban. Lalu yang keenam, tidak boleh menepati tempat duduk orang lain yang keluar sementara waktu untuk suatu keperluan. Terkadang di antara kita ada yang mungkin merasa ingin buang hajat kecil, lantas dia meninggalkan tempat tersebut untuk pergi ke kamar mandi, maka kita tidak boleh menggantikan posisi orang itu sampai dia datang kembali untuk mengisi tempat duduknya. Lalu yang ketujuh, tidak berbisik berduaan dengan meninggalkan orang ketiga. Tidak berbisik berduaan dengan meninggalkan orang ketiga. Ibnu Mas'ud menuturkan Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian 3 orang, maka tidak boleh 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, sehingga kalian bercampur baur dengan orang banyak, karena hal tersebut dapat membuatnya sedih. Muttafaqun alaih. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu yang ke-8, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etika bermajelis, yaitu orang-orang yang duduk dalam suatu majelis hendaknya tidak banyak tertawa. Artinya fokus mendengar apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ketika kita duduk kemudian ada orang memberikan pemahaman terkait dengan ilmu agama, maka kita tidak boleh bercerita dengan teman-teman kita. Kita fokus mendengar apa yang disampaikan, karena itu akan memberikan sebuah kekuatan kepada diri kita untuk semakin paham terhadap agama ini. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu etika bermajelis yang ke-9, yaitu hendaknya setiap orang yang duduk dalam bermajelis menjaga pembicaraan yang terjadi di dalam forum majelis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan suatu pembicaraan kemudian ia menoleh untuk melihat, jangan sampai ada yang mendengar, maka omongan itu adalah amanat yang tidak boleh disebar luaskan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ke-10 dalam etika bermajelis, yaitu orang yang duduk di dalam majelis hendaknya tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perasaan orang lain, seperti menguap, kemudian membuang ingus,
atau bersendau gulau dalam majelis tersebut. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, ya, dalam etika bermajelis yang ke-11, tidak melakukan perbuatan ya memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jangan kamu mencari-cari atau memata-matain orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu etika bermajelis yang ke-12 atau yang terakhir, disunahkan menutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka insyaallah apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan akan memberikan manfaat dan faedah kepada diri kita. Dan ujung daripada pembacaan doa daripada kafaratul majlis ini adalah untuk memberikan sebuah kekuatan kepada kita dalam pola pemahaman terkait dengan apa yang kita dengarkan, sehingga dengan konsep yang demikian itu mengantarkan kita untuk tampil menjadi insan yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita, dan terus memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi sisa kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.